لما ارتقى البيت المعمور صلى Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumih min al-basan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Ablighu hajataman. Ablighu kudu nganepikeun anjeun kabeh hajataman kana kebutuhan jalmi la yastati'u anu teu mampu anu teu bisa ieu man iblagho hajatihi kana nganepikeun kana nyampikeun kebutuhanna ieu si man. Faman maka sin sajalma siapapun ablago anu nganepikeun ieu man sultanan ka sultan ka raja ka penguasa ka pejabat nyampaikeun hajataman kana kebutuhan jalma la yastati'u anu teu mampu ieu man iblagoha kana nganepikeunna ieu hajat kebutuhan sabbata mangkana tetepkeun saha Allah taala Gusti Allah taala halna malur Allah qadamaihi kana dua dampalna ieu si man alas sirati di luhureun sirat jembatan yaumal qiyamati di hari kiamat. Hartosna bahwa ieu aya perintah urang sadayana supaya bisa membantu orang lain anu teu mampu bisa sampai kebutuhan anak di dieu mah anu berhubungan sareng penguasa sareng pejabat anu berhubungan sareng birokrasi kebutuhan sapertos jalmi perlu bikin KTP ngurus BPJS ngurus bansos, pokoknya apapun berhubungan dengan birokrasi kan ribet, kamas. Teu setiap orang tahu prosedurna, tapi aya sebagian orang anu tahu kumaha langkah-langkahna, kumaha cara-carana. Bantu orang anu teu mampu ngurus urusan jeung pemerintahan, bantu supaya bisa sampai kebutuhan anak, bisa terpenuhi keinginan anak. Aya nu hoyong bikin BPJS teu tiasa sok pang bantukeun. Termasuk aya anu berhubungan jeung kepolisian bade lapor kehilangan, lapor apapun, tapi bingung carana, bisa-bisa tidak tahu caranya, nanti banyak calo, banyak permainan. Bantu. Orang anu membantu kebutuhan seperti itu tulus, ikhlas, siapapun dia, maka sabbatallahu qadamai ala sirat. Nanti di hari kiamat kakinya akan tetap tidak akan jatuh ketika berjalan di atas sirat. Non sirat teh jembatan di hari kiamat. Nanti setiap orang, setiap muslim di hari kiamat akan mentas teh nyebrang jembatan. Di bawah jembatan itu adalah neraka jahanam. Nanti beraneka ragam orang teh, ada yang seak begitu nyebrang teh seak bagaikan kilat langsung di ujungnya masuk surga. Aya anu seak siga gojek ngebut, aya anu ketayap tapi sampai, aya anu salangkah dua langkah kejebur, aya anu selangkah dua langkah deui mau sampai kejebur, tergantung amal perbuatan. Nah, di antara orang anu bakal tetap tidak akan jatuh di jembatan itu sampai tujuan, sampai surga, di antaranya orang-orang yang
suka membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, terutama berhubungan dengan birokrasi, dengan kepemerintahan. Ya. Titik. Rawahu At-Tabrani an Abi Darda. Ibna Adam, wahai ibnu Adam, wahai umat manusia. Di dieu teh aya munada ngan dibuang harap nidana, asal mah ya ibnu Adam. Wahai ibnu Adam, wahai manusia. Ati taat anjeun, turut taat anjeun, robbaka ka pangeran anjeun. Tusamma maka dingaranan anjeun akilan ka jalma anu berakal sempurna. Artinya wahai manusia, siapapun termasuk kita semua, ati robbaka, taatlah aturan Allah. Ketika taat, maka tusamma akilan, dinamai orang yang berakal sempurna, orang yang cerdas. Kenapa? Di sini pakai lafaz robbaka. Siapa robbaka teh? Zat Allah yang menciptakan, yang mengurus, yang menguasai, yang memelihara, yang menghidupkan, yang mematikan, yang membuat kaya, yang membuat miskin, yang membuat selamat. Semuanya alam semesta ini diciptakan, dipelihara, diatur, diurus oleh Allah. Nah, zat itulah zat yang seharusnya disembah, ditaati. Maka kalau orang yang taat kepada zat seperti itu, yaitu Allah, cerdas berarti, pintar, tahu diri. Orang cerdas itu tahu diri. Sebaliknya, wala taksihi jeung ulah maksiat anjeun ka robbaka, ka Allah. Mun maksiat patus sama maka dingaranan anjeun jahilan, orang bodoh. Bodoh lamun maksiat ka Allah. Tos puguh Allah itu zat yang menciptakan, yang menguasai, yang memberi rizki, yang segalanya. Malah di maksiatan, dilanggar aturannya, bodoh, tak tahu diri. Rawahu Abu Nuaim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu ghadul halali ari pang dibenci-benci na halal ilallahi munggu Allah at-talaku nyaeta tolak. Tolak itu halal hukumnya, tapi sangat dibenci oleh Allah. Maka para suami tidak boleh mengobral atau sedikit-sedikit mengatakan talak kepada istrinya. Nanti ada pembahasan tentang tolak mah dibahas tuntas mendalam dina bab fikih ya. Ada tolak rajai, ada tolak bain, dan lain-lain. Atau kumaha isi sayahnya baung, akhlaknya jelek, kasar, kasayah teh, kasuami teh suka nyarekan, suka budak polotot, tersopan, tenurut. Seperti apapun istri kita, pertahankan. Akhlaknya jelek, sabar. Sabar selama tidak melanggar aturan Allah, selama tidak melebihi batas, pertahankan. Hadapi dengan kesabaran. Kan kata Rasul juga, siapa suami yang sabar menghadapi akhlak jeleknya istri, sabar sambil dibimbing, maka akan diberikan pahala seperti pahala siapa Mas? Nabi Syuaib, Nabi Ayub alaihis salam. Istri pun sama, kalau punya suami jahat, kasar, radikal, utat polotot, sahok kedua gaplok, tapi sabar we, taat we,
mau apa-apa diikuti. Yang penting perintah suami tidak melanggar aturan Allah. Istri seperti itu akan diberi pahala seperti pahalanya Siti Asyah. Siti Asyah itu istrinya Fir'aun. Kalau Fir'aun kita sudah tahu semua. Tidak ada lagi orang yang paling goblok dalam dunia adalah Fir'aun. Ku goblok-goblokna Fir'aun sampai ngaku Tuhan. Tapi Siti Asyah iman, Islam, sabar. Nah, istri yang sabar menghadapi jahat suami akan diberi pahala seperti pahala Siti Asyah. Atani rawahu Abu Daud fi sunanihi. Atani terus datang ke kaula saha Jibrilu, malaikat Jibril alaihi salam. Faqala ya Muhammadu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ish pek hirup anjeun ma ana perkara syi'ta nu karep anjeun. Fa innaka maka hanyana anjeun eta mayitun anu bakal maut. Ya pesan malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya mah bukanlah Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah hidupnya sudah betul-betul sesuai aturan Allah. Tapi pesan untuk kita semua, silahkan hidup di dunia ini bebas. Silahkan memilih mau ibadah, mau maksiat, mau taat atau melanggar aturan. Bebas silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayitun. Kita semua akan mayit. Sedangkan al-qabru sundukul amal. Kuburan itu bukan tempat kekayaan, bukan tempat kita membawa kendaraan, apapun yang kita miliki tidak dibawa ke alam kubur. Tapi yang dibawa adalah amal. Yang kita kumpulkan mah sawah, mobil, gedung, bahkan istri dan anak pun. Istri yang sudah janji setia sehidup semati, udah mati mah nggak ikut. Tapi yang dibawa adalah amal. Amal seperti apa? Punya sawah sekian hektar tidak dibawa, tapi yang dibawa dari mana mendapatkan sawah tersebut? Mobil, rumah tidak dibawa, tapi amal yang dibawa. Dari mana kita dapat rumah? Dari mana kita dapat mobil? Itu yang akan dibawa. Apakah dapat dari halal atau haram? Kita harus bertanggung jawab. Wahbib yang cintai kudu mencintai anjeun ma kana perkara syi'ta nu karep anjeun fa innaka maka sanyana anjeun eta mufariquhu anu bakal ninggalkeun ieu ma bakal berpisah. Silahkan di dunia itu cintai apapun. Tapi ingat, setiap apapun yang kita cintai di dunia ini, cinta harta, cinta jabatan, cinta wanita, cinta kuota, anak, istri dan lain-lain, semuanya akan ditinggalkan. Seperti tadi ketika mati semuanya ditinggalkan. Maka dari itu yang harus kita cintai itu adalah sesuatu yang akan bermanfaat, yang akan kita bawa setelah kita mati. Yaitu cintanya harus betul-betul cinta karena Allah, cinta kepada Allah. Silahkan punya kekayaan yang banyak, punya istri yang banyak, punya anak yang banyak, jabatan yang tinggi, tapi semua itu dasari dengan kecintaan kepada Allah, sehingga untuk menggunakannya betul-betul sesuai aturan Allah. Insya Allah ketika kita tinggalkan tidak akan kecewa. Sebab sadar semua itu pasti akan ditinggalkan. Yang penting kita mati membawa cinta kepada Allah. Wa'mal
jeung kudu beramal anjeun, ngalakukeun anjeun ma kana naon bae syi'ta nu karep anjeun. Cuman ingat fa innaka sanyana anjeun eta majziyun anu bakal dibalas bihi ku ieu majziyun eta isi maf'ul wajan maf'ulun asal nama majzuyun tos majzuyun ilmu sorof tos majzuyun kumpul wawu sareng iya bari yang pertama sukun yaitu wawu ya majzuyun maka wawu itu diganti dengan iya jadi majzuyun pas kitu harkatna zai dikasrohkeun jadi majziyun pas kitu idghamkeun jadi majziyun anu bakal dibales bihi ku itu ma. Jadi selama hidup di dunia yang sementara ini silakan mau berbuat apa, mau berbuat baik, mau berbuat buruk, mau berbuat maslahat, mau berbuat jahat, silakan fa antum bil khiyar. Tapi fa innaka majziyun bihi. Semua itu akan ada balasannya. Kalau berbuat baik pasti balasannya baik. Berbuat jelek sama. Jadi artinya kita semua harus betul-betul bisa mengontrol apakah perbuatan ini baik atau buruk. Hati-hati sebab semua itu ada balasannya. Wa'lam ketahuilah anna syarafal mukmini sa'nyana kemuliaan seorang mukmin eta qiyamuhu gugahna ieu mukmin bangun bilaili di waktu malam. Jadi kemuliaan seorang mukmin itu ketika mau maksakeun bangun tengah malam. Bukan bangun hungkul. Hayang pipis kacai bobo deui we, bukan. Bangun tengah malam jam 1 kaitu. Wudu, salat tahajud, munajat ke Allah. Nah, yang paling penting ketika munajat ke Allah tengah malam bukan hanya memohon, berdoa. Walaupun katanya di antara waktu mustajab itu tengah malam. Ketika orang lain pada tidur, nyenyak, ngorok, orang bangun, wah cepat diijabahna. Bukan hanya memohon, tapi saat malam itu, saat kita sendiri, kita merasakan berdua dengan Allah. Jadi saat itu anu berjalan di diri orang ketika berpikir bukan hanya otak, bukan hanya akal, tapi hati nurani. Saat sendiri jeung Allah mah orang bisa merasakan ngobrol berdua sareng Allah, curhat ke Allah, sehingga menyadari apa kesalahan-kesalahan kita teh. Jujur ke Allah, jujur ke diri sendiri. Cerdas. Beda jeung banyak orang. Oh, walaupun di masjid, di pengajian banyak orang sholat, kadang-kadang orang seueur negosiasinya, kadang-kadang seueur pencitraan, sholat we sholat, kadang-kadang ieu mah tong sanes saya sendiri we nya ketika sholat berjamaah kan diatur sikap teh, cara berdiri, cara ruku, cara sujud teh, nah bisa abah turun ningali, bisa salah, bisa kurang sempurna, bukan demi batur, kadang-kadang temut ke Allah nama. Ketika banyak orang, tapi ketika sendiri kita jujur. Apapun sikap orang nuju di hadapan Gusti Allah. Jadi merenung, paling penting mah bukan hanya berdoa. Merenung, meratapi, gitu. Mengakui berbagai macam khilaf, dosa di hadapan Allah. Itulah mukmin yang sempurna. Wa izzahu yang gagahna sami muliana seorang mukmin eta istighna'uhu merasa cukupna ieu mukmin anin nasi teu butuh ti manusia. Jadi orang yang gagah itu mulia dalam segi kegagahan ketika seseorang merasa tidak butuh dengan orang lain, hanya cukup dengan Gusti Allah. Tapi bukan berarti tidak berhubungan dengan orang lain, orang mah makhluk sosial, tidak bisa lepas dari orang lain.
tapi hati kita tetap ka Gusti Allah. Bisa ada orang lain beri bantuan, ngasih, terima, tapi kita yakini bahwa semua itu adalah dari Allah. Bilang terima kasih kepada manusia, alhamdulillah, hatur nuhun, jazakallah, tapi hati orang yakinkan semuanya digerakkan oleh Allah. Apapun yang kita terima itu adalah dari Allah. Yang kita butuhkan adalah Allah. Jadi orang lain mah mau bantu ataupun tidak, mau ngasih ataupun tidak, mau apapun tidak urusan. Yang penting yang dibutuhkan adalah Allah. Itulah orang gagah. Kalau orang yang selalu membutuhkan orang lain, apalagi toma, mengharap bantuan orang lain, walaupun orang kaya, walaupun pejabat tinggi, ketika masih butuh orang lain, apalagi tergantung kepada orang lain, itu adalah orang lemah, orang cemen. Rawahu al-Baihaqi an Jabir. لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام